Kereta api Papandayan adalah kereta api penumpang kelas eksekutif dan premium yang melayani rute dari Gambir, Bandung dan mengakhiri perjalanan di stasiun Garut. Dengan harga tiket yang lumayan terjangkau, KA Papandayan merupakan opsi terbaik perjalanan nyaman dari Jakarta menuju Garut. Dan pada hari ini, saya berencana untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta api tersebut di kelas panoramik. Bagaimana keseruan saya naik KA Papandayan Panoramik? Kuy, kita tonton videonya sampai habis, jangan di skip dan selamat menyaksikan. Oke guys, selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Gambir. Hari ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir Hall Selatan dan akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api Papandayan di kelas panoramik, yaitu kelas tertingginya. Tanpa berlama-lama, mari spill, mari kita spill. Dan ini adalah suasana di stasiun Gambir pagi hari. Kebetulan hujan ya, jadi sedikit becek. Tapi kalau di Jakarta hujan tuh pagi-pagi pun nggak dingin ya. Jadi saya pun nggak menggunakan jaket. Nah, ini adalah pintu masuk stasiun Gambir Hall Selatan. Jadi di Gambir sendiri ada dua pintu masuk ya. Untuk yang di sini dia menggunakan face recognition boarding. Jadi kalau kalian belum mendaftarkan wajahnya bisa boarding di hall utara. Jadi dia menggunakan tiket manual. Inilah suasana pagi hari di stasiun Gambir. Cukup ramai ya penumpangnya karena banyak juga kereta api yang berangkat di pagi hari ini. Ada contohnya Papandayan yang akan saya naiki sampai stasiun Garut. Di stasiun Gambir sendiri dia ada layanan hotel transit ya sama shower and locker, yaitu untuk kegiatan menginap. Jadi hotel yang tersedia di dalam stasiun Gambir terintegrasi langsung, dan shower and locker itu adalah layanan untuk mandi dan penitipan barang. Untuk tarifnya lumayan terjangkau sih ya untuk sekelas hotel di dalam stasiun istimewa Gambir. Di sini juga banyak gerai retail, ada kursi pijat juga di belah sono. Terus ini ada Indomaret, ada juga MCD, Starbucks, KFC dan lain-lain. Jadi kalau misalnya belum sarapan bisa lah di sini, mah gak usah riweuh. Yang penting mah bawa duit. Ya, kereta Papandayan yang saya naiki akan berangkat jam 6.30 dan saya menggunakan kelas panoramik. Jadi saya akan menunggu kedatangannya di ruang VIP lounge ya. Jadi kita boarding aja sekarang. Nah, ini adalah boarding menggunakan face recognition ya. Jadi cukup nunjukin wajah aja. Nah, ini adalah VIP lounge di stasiun Gambir. Jadi untuk yang bisa dapat fasilitas ini hanya khusus kereta api luxury, panoramik, imperial ataupun priority dan kereta-kereta wisata lainnya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan kereta api eksekutif itu cukup membayar 65.000, kalian bisa mendapatkan akses ke VIP lounge stasiun Gambir ini. Di sini juga disediakan kayak cemilan ya yang bisa kalian makan sampai puas, sampai muntah juga boleh. Pokoknya free refill sampai keretanya datang. Ini dia adalah fasilitas untuk luxury lounge di stasiun Gambir. Jadi cukup membayarkan 65.000, nanti kalian bisa mendapatkan free wifi, jajanan pasar, coffee break, charging area, kursi sofa, AC dan lain-lainnya. Jadi ini untuk pengguna kereta api luxury dan kereta wisata lainnya. Jadi kalau kereta eksekutif cukup bayar 65.000. Nah, ini adalah suasananya seperti ini. Lebih nyaman sih. Dan untuk ruang tunggu di sini juga kalau misalnya keretanya sudah tiba nanti kita bakal dianterin sama AAA-nya sampai ke dalam keretanya. Begitulah servis yang kita dapatkan jika menggunakan kereta api wisata ya. Untuk di luxury lounge kayak gini ya memang nggak terlalu ramai sih. Di sini cuma ada dua penumpang aja. Jadi cuma penumpang Argo Semeru sama saya Papandayan Panoramik. Nggak terlalu ramai sih. Enak, jadi kita tuh enjoy lah, sepi. Dan untuk makanannya juga ya makanan-makanan ringan lah. Paling minumnya tuh ada teh dingin, teh hangat sama infus water. Dan untuk kali ini saya ngambil ini sih, teh dingin. Lumayan enak lah. Aku juga untuk kereta api panoramik yang saya bayarkan kali ini yaitu di harga 550.000. Untuk posisi di luar hujan sangat deras ya tuh. Ini naik panoramik deras-deras gini gimana ya guys rasanya. Oke, untuk fasilitas ada lampu. Oh, lampu guys. Ada colokan charger dan ada juga USB nya, jadi gak usah bawa batok. Kalau batok yang ke bawah bisa tetap ngecas.
Ada sofa juga di sana yang nggak ada mejanya. Terus di sini ada sofa yang ada mejanya. Terus di sana itu ada refill minum sama refill snack ya. Nah, terus di sini juga ada lift. Jadi nanti kalian itu langsung naik lift ke peron 1. Jadi nggak naik eskalator yang di sana. Itu kalau luxury lounge itu ada liftnya lagi misah. Overall kalau misalnya kalian dapat fasilitas ini gratis sih ya worth it aja ya, karena gratis kalian bisa dapat snack, bisa dapat minum, ruang tunggu juga yang nyaman. Tapi kalau emang buat kalian penumpang eksekutif, contoh misalnya kalian naik Argo Parahyangan di tiket 200.000, terus kalian nambah 65.000 hanya untuk fasilitas ruang tunggu. Lebih baik saya sarankan 65.000-nya dibelikan makan nanti di kereta, karena untuk eksekutif kan nggak dapat makan, dibanding cuma dapat ruang tunggu yang bisa kalian nikmati kurang lebih hanya setengah jam, karena kan keretanya juga langsung datang. Tapi kalau buat yang free itu kayak fasilitas dari kereta Kronemis yang akan saya naiki sendiri, itu memang worth it lah. Tapi kalau emang kalian membutuhkan ruang tunggu yang senyaman ini ya why not. Cuma ya karena ruang tunggu di Gambir itu walaupun kalian menggunakan kelas ekonomi premium sekalipun nyaman, nggak kayak di Pasar Senen. Di Pasar Senen itu dia kalian mau pakai kelas eksekutif pun panas gitu, walaupun di posisi di malam hari. Tapi kalau di Gambir itu karena posisinya indoor, itu kalian cukup dingin kok, ada AC-nya, jadi nggak usah terlalu takut panas apa gimana lah, tetap nyaman kok walaupun menggunakan kelas eksekutif. Nah, ruang tunggunya di situ tuh, yang kursi-kursi itu tuh gencer right, itu ruang tunggunya bisa di situ, nggak panas kok. Yang penting kalian gak naik langsung ke atas ke peron. Nah itu pasti lumayan panas kalau misalnya cuacanya lagi bagus. Walau hujan kayak gini kayaknya nggak terlalu dah. Hujannya semakin deras ya guys, tidak reda-reda. Semoga nanti di Bandung nggak hujan deh. Semoga siangan dikit cerah ya di Bandung, karena kan kita keretanya lewat Bandung. Untuk kereta api Pepandayan yang saya naiki kali ini, dia membawa 2 kelas ya, karena dia menggunakan rangkaiannya Argo Parahyangan. Jadi dia otomatis membawa ekonomi premium dan eksekutif. Untuk di kelas ekonomi premiumnya tarifnya di 195.000 dan eksekutifnya di 315.000. Untuk kelas panoramiknya ada di 550.000. Jadi untuk kereta api Papandayan itu harga tiket panoramiknya sama kayak harga panoramiknya Pangandaran, padahal secara trek lebih jauh ke Banjar kan, ke Pangandaran, cuma harganya sama 550.000. Kalau sampai Bandung doang itu cukup 450.000 lah, karena seharga panoramiknya Argo Parahyangan. Masih ada 24 menit sebelum kereta api Papandayan diberangkatkan dari stasiun Gambir. Menuju 4 kereta api Argo Semeru tujuan Rahayu Stasiun Surabaya Gubeng diberangkatkan. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Akan segera masuk rangkaian kereta api Papandayan
Stasiun Garut dengan jadwal keberangkatan pada pukul 6:30. Kepada pelanggan kereta api Papandayan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri di area peron jalur 1 dan dimohon kerjasamanya untuk tidak terburu-buru. Mohon menunggu. Oke, kereta api Papandayan akan segera dipersiapkan masuk di jalur 1, dan di jalur 2 ini adalah kereta api Bima yang tiba di Gambir tadi pagi. Nah, ini adalah rangkaian kereta api Bima dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Gambir. Setelah itu kereta api Argo Semeru diberangkatkan menuju Surabaya Gubeng. Dan ini adalah rangkaian kereta api Papandayan. CC 206 1346 Depo Induk Sidotopo. Nah, ini adalah panoramik yang akan saya naiki. Hihi. Ini menggunakan rangkaian Argo Parahyangan ya. Untuk rangkaiannya itu K1 01896 JAKK, yaitu K1 adalah kereta api kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak alias harus ditarik lokomotif, 18 adalah tahun pertama dinas tahun 2018, dan 96 adalah nomor urut ke-96 di tahun tersebut. Dan JAKK adalah depo induk kepemilikan, yaitu stasiun Jakarta Kota. Oke, tanpa berlama-lama karena udah 8 menit lagi berangkat, kita masuk ke panoramik ya. Station will stop at Bekasi, Cimahi, Bandung, Kiara Condong, Cibatu, and Garut Station. We want this schedule. Oke, saya duduk di 6A ya. Dan ini adalah interior kereta api panoramik. Jadi di atasnya itu kaca semua, tidak ada rak bagasinya, dan rak bagasinya itu ada di belakang. Dan ini untuk kaca-kacanya tuh lebar banget, guys. Dan untuk fasilitasnya sendiri ada meja lipat yang bisa digunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop ya. Dan di bawah sini ada footrest, yaitu untuk mengistirahatkan kaki. Dan ini adalah tombol reclining atau incline adjustment untuk mengatur kemiringan kursi. Kereta api panoramik. Perkenalkan kru yang bertugas pada perjalanan pada hari ini, dengan saya Vanessa dan juga Nades sebagai pramugari, dan tidak lupa dengan Dinding sebagai on-rem kredit di kereta panoramik. Kereta panoramik dirangkai pada kereta api Papandayan dengan relasi stasiun Gambir sampai dengan stasiun Garut. Diberangkatkan di stasiun Gambir pada pukul 6:30 dan tiba di tujuan akhir stasiun Garut pada pukul 11:20. Stasiun Bekasi, Cimahi, Bandung, Kiara Condong, Cibatu, Wanaraja, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Garut. Kereta panoramik ini terbagi menjadi 3 kompartemen. Pertama, ruang utama dengan kapasitas 30 tempat duduk, dilengkapi dengan automatic sunroof dan automatic window. Untuk pengoperasi automatic sunroof dapat menghubungi kru yang bertugas pada perjalanan pagi hari ini.
Untuk stop kontak terdapat di bawah sandaran kaki Anda. Kereta panoramik ini juga dilengkapi dengan toilet eksklusif. Kereta panoramik ini dikomersialkan dengan dua pola perjalanan, yaitu FIT perseorangan dan pola charter atau rombongan. Selama dalam perjalanan, Anda akan mendapatkan fasilitas berupa air mineral, teh, kopi, coklat yang diberikan secara free. Khusus untuk snack box, kami berikan 1 kali dalam perjalanan. Selama dalam perjalanan, kereta panoramik ini bebas asap rokok. Apabila Anda ditemukan merokok di dalam kereta, akan diturunkan di stasiun terdekat. Kenyamanan dan keselamatan adalah prioritas kami. Terima kasih telah memilih jasa layanan dari PT Kereta Api Indonesia. Selamat menikmati perjalanan Anda bersama kereta panoramik. Untuk perjalanan kali ini dapat snack ya, nih nggak tahu apa isinya, belum dibuka. Nah, terus dapat jus apel sama air mineral. Belum, nanti tadi saya ditawarin buat teh anget, nanti dibuatin katanya. Lumayan lah, 1 hari jadi orang kaya nggak apa-apa kali. Kondisi saat ini baru melintas stasiun Matraman menuju stasiun Jatinegara dan akan berhenti di stasiun Bekasi. Balapan sama KRL guys. Untuk di harga 550.000 sih saya rasa worth it ya, karena kita dapat welcome drink, dapat snack, dapat juga jus ataupun teh. Kita bisa request refill sampai selama perjalanan ini berlanjut, bisa refill terus, free refill maksudnya. Terus kursinya juga ya, kalau kursi sih kayak kereta eksekutif pada umumnya, cuma warnanya aja marun gitu. Dan untuk kacanya sih enak ya, lebar banget, jadi kita tuh bisa melihat pemandangan dengan luas kan. Terus ditambah juga trek yang kita ambil adalah lewat Bandung, jadi memang trek yang bagus. Ya tadi lupa, untuk ngecasnya itu kalau kereta panoramik di sini ya nih, di bawah. Jadi kalau kalian nggak punya kabel yang cukup panjang itu sedikit susah, karena di sini yang biasanya kalau kereta eksekutif atau premium ada colokan, di panoramik tuh nggak ada colokannya, jadi clean. Alhamdulillah cuacanya cerah, jadi vision kita
itu luas dan jelas ya tadi. Kalau tadi kan hujan cukup buram kacanya, sekarang bisa bagus lagi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Pukul 6.57 KA Papandayan telah tiba dan berhenti di stasiun Bekasi untuk menaikkan penumpang ya. Nggak akan lama sih kayaknya, paling 2-3 menit doang, terus berangkat lagi ya. Pukul 6.59 KA Papandayan diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi. Cuma berhenti di 2 menit doang dan gak ada yang naik lagi di panoramik kayaknya. Dan saya akan pindah ke seat A. Interior dari kereta api panoramik di KA Papandayan. Ini ada keran otomatis, ada sabun, ada plastik juga, ada tong sampah, dan ini kloset sama urinalnya. Jadi kloset urinalnya bisa, biasanya kan cuma ada kloset doang tuh. Terus di sini juga ada tisu, dan ini tuh ada tuasnya di sini ya. Ini air kecil, ini air besar. Dan urinalnya juga menggunakan sensor. Koper, oh ini luas sih untuk sekelas toilet di kereta ya. Pukul 7.14 KA Papandayan melintas langsung stasiun Cikarang dan ada terparkir kereta api apa nih? Oh, Walahar hingga tujuan stasiun Purwakarta. Dan buat saya pribadi, kereta api panoramik ini first impressionnya saya pertama kali naik. Sebenarnya ini udah rilis berapa bulan yang lalu, mungkin 1 tahun ada ya, saya juga lupa lah. Cuma untuk saya pribadi baru pertama kali kesampaian di kereta api Papandayan ini. Tadinya mau nyoba naik Argo Parahyangan, cuma mikir mulu dikarenakan 450.000 yang hanya perjalanan itu 2 jam 40 menit gitu, kayak mikir terus gitu, karena di kelas priority ataupun luxury-nya itu cuma di bawah 400. Kok ini panoramik mahal banget. Nah, saat dirangkaikan ke Papandayan ini ternyata harganya affordable kan, 550.000 untuk full trip sampai Garut itu hampir 5 jam. Nah, jadi saya rasa lebih worth it naik ini dibanding Argo Parahyangan yang 450.000 cuma sampai Bandung 2,5 jam. Tapi kalau nambah lagi 100.000, 550.000 itu 5 jam gitu. Jadi lebih worth it naik Papandayan sih menurut saya. Ataupun kalau bisa naik Pangandaran sekalian, jadi ke Banjar tarifnya sama kok, 550.000 juga. Dari Gambir ke Banjar itu 550.000 naik panoramik full trip. Satu kereta cuma berisikan 4 penumpang ya. Jadi nggak usah mode charter lah. Beli tiket reguler aja udah sesepi ini kok. Yang penting mah weekday. I love weekday. Tuh lihat, kursinya semuanya kosong. Karena kalau naik panoramik banyak orang tuh kayak gimana ya, kayak kita tuh kurang leluasa aja sih buat kayak ngerekam atau apapun. Dan disclaimer juga untuk yang naik panoramik sendiri, memang gini ya, kalau dari arah Gambir nih untuk trip kali ini enaknya tuh yang kebagian nomor genap. Nih, kayak ini kan seatnya seat 6 nih. Ini seat 6, itu seat 4. Jadi dapat si kacanya tuh full. Kayak ini juga nih seat
seat 8 dapatnya full, tapi kalau dapatnya nomor ganjil kayak ini nih, kayak seat 7A itu dapat kacanya seperempat kali ya, sepertiga. Oh, jadi untung-untungan sih. Jadi kalau misalnya yang dapatnya kaca lebar itu lebih gede lagi view-nya. Jadi modelnya kayak kereta eksekutif yang pakai hordeng yang kacanya lebar tuh. Nah kayak gitu sama pembagian jendelanya. Jadi ada yang kebagian full, ada yang kebagian cuma sedikit begitu. Ini kayak si bapak yang di seat 9A tuh kan kebagiannya cuma seubrit ya. Tapi kalau yang di 8A itu dapatnya luas. Nggak masalah sih kalau kita keretanya sepi, bisa mencelok-mencelok pindah-pindah. Tapi kalau lagi rame kan kayak gimana gitu ya, sedih gitu. Dan ini selama perjalanan tuh di setelin film kartun, tapi nggak ada suaranya. Kalau mau dengar suaranya tuh harus dicolokin ke mana ya, biasanya ada colokan aux gitulah, ini baru bisa kedengar suaranya. Dan untuk kereta Papandayan sendiri, dia nanti di percabangan Cikampek akan mengambil percabangan ke kanan menuju arah Bandung ya. Karena kan menuju Garut. Nanti di situ tuh ada pertigaan juga, ada percabangan juga ke kiri menuju stasiun Cirebon dan ke arah utara pokoknya. Nanti di Cirebon pun lebih lewat dikit, nanti ada pertigaan lagi menuju Purwokerto dan Semarang. Biasanya yang mengambil pertigaan ke Semarang itu kereta yang via utara ya, kayak Argo Muria, Argo Merbabu, Argo Sindoro, Argo Bromo Anggrek, dan Sembrani. Dan yang belok ke arah Purwokerto itu biasanya kereta api yang menuju Jogja, Solo Balapan sampai stasiun Surabaya Gubeng. Dan yang belok ke arah kanan nanti itu jalur selatan via Bandung, biasanya ada kereta api Argo Parahyangan, Serayu, kereta api Cikuray, Papandayan, dan kereta api Pangandaran begitu. Pada pukul 7.42 KA Papandayan melintas langsung di stasiun Cikampek ya. Ini tuh stasiun yang gede tapi gak banyak anjir kereta yang berhenti di sini. Cuma melayani kereta lokal, dan kereta jarak jauhnya paling ada KA Harina sama Ciremai, karena kan dia juga putar lokomotif sih di situ. Karena kenapa berhenti itu? Saya belum pernah pribadi naik KA jarak jauh yang berhenti di Cikampek. Ada sih, cuma saya belum pernah aja. Ini melintas langsung stasiun Cikampek, dan di sini kita bakal ketemu percabangan jalur ya. Nanti kita lihat ini. Nah, ini dia percabangan jalur ini. Nah, yang ke arah kiri itu adalah ke arah Cirebon. Nah, kita ngambil percabangan ke kanan menuju ke arah Bandung. Gitu. Tuh jalurnya di sana. Kalau yang Cirebon, Purwokerto, Jogja, Cirebon, Semarang, Surabaya, Pasar Turi ke kiri semua. Kita ke kanan menuju arah Bandung. Oke, selepas stasiun Cikampek kita akan memasuki hutan-hutan belantara dengan minimnya penduduk setempat. Nah, seperti ini. Dan pastikan selepas stasiun Cikampek sampaikan pada larang nanti jangan tidur ya, karena kalau tidur itu buat saya rugi sih, karena kita akan melintasi pemandangan-pemandangan ikonik di Daop 2 Bandung, yaitu kita akan melewati jembatan Cikuang, jembatan Cisomang, terowongan Sasak Saat, dan itu sangat indah semua. Dan kita ini karena menggunakan kereta api wisata, nanti kita akan di-announce oleh pramugari di saat kita akan melewati titik-titik indah perjalanan kereta api. Oke, dan pada pukul 7.50 KA Papandayan melintas langsung di stasiun Cibungur. Oke, ini adalah pemandangan terbaik di jalur kereta menurut saya pribadi ya. Setelah pantai di stasiun Pelabuhan sampai ke arah Semarang, menurut saya ini Daop 2 paling bagus. Karena buat saya pribadi untuk jalur lintas Cirebon Purwokerto itu boring sih, apalagi kalau sawahnya itu lagi dipanen. Waktu saya naik Argo Cirebon, Argo Lawu juga begitu. Itu nggak enak banget sih, saya ngantuk dari situ karena nggak ada yang bisa dilihat.
Dan just info juga untuk kereta api panoramik sendiri pertama kali beroperasi itu di tanggal 24 Desember 2022 dirangkaikan ke kereta api Taksaka, setahu saya ya, koreksilah kalau salah. Nah, tapi untuk saat ini jarang banget ya KA panoramik ini dirangkaikan ke Taksaka, dan saya sering lihatnya itu setiap bulan kalau saya pantau itu ya dia tuh dirangkaiannya ke Argo Parahyangan, Argo Wilis ataupun Turangga. Dan untuk saat ini dirangkaikannya ada di Argo Parahyangan, Turangga, Argo Wilis, Papandayan dan Pangandaran, ada 5 gitu. Dan semua itu jalur Bandung, Jakarta Bandung, Jakarta Garut, Jakarta Banjar, sama Bandung Surabaya Gubeng. Dan pada pukul 8.01 KA Papandayan baru saja melintas langsung di stasiun Purwakarta, yang artinya pemandangan epik akan segera terjadi. Untuk lintas Jakarta Bandung, pastiin kalian ada dari arah Jakarta dulu ya. Pastiin kalian ada di kanan dari arah perjalanan, karena kalian akan dapat pemandangan yang epik. Apalagi kalian duduk di kereta paling belakang. Ini sayangnya panoramik dari arah Jakarta itu diperangkaikan di dekat lokomotif, jadi nggak bisa lihat tikungan, tapi kita bisa lihat ekor. Kalau kalian berada di seat kiri dari arah perjalanan, pemandangannya mungkin kurang bagus. Kalau di kanan itu indah, karena hampir 80% pemandangan yang disajikan itu ada di arah kanan dari arah jalannya kereta api. Kalau dari Bandung Jakarta silahkan ambil seat kiri dari arah jalannya kereta api. Memang untung-untungan sih, soalnya saya juga selalu jong katanya seat A dari Jakarta kentut, seat D dari Jakarta juga kadang kentut juga. Saya juga udah 2 kali naik Gopar dari Jakarta di seat D ke bagian kiri, sekarang di panoramik ambil seat A ke bagian kiri juga gitu. Jadi nggak ada rumus yang pasti, jadi untung-untungan lah. Tapi kalau misalnya kosong pindah aja gak apa-apa. Saya ini mencrok dari tadi gak apa-apa lah, nggak diomelin ini. Just info juga ya, semenjak lahirnya kereta api Papandayan dan Pangandaran itu rangkaian Argo Parahyangan dipakai sama mereka ya. Jadi yang tadinya Argo Parahyangan itu punya 10 keberangkatan per hari, jadi sekarang itu cuma sisa 4 doang. Jadi rangkaiannya dipakai sama Papandayan 1, Pangandaran sama Malabar di pagi hari. Jadi kereta api Malabar relasi Bandung Malang itu sekarang ada 2 keberangkatan, dan keberangkatan pagi hari itu menggunakan stainless steelnya si Argo Parahyangan, dan keberangkatan sorenya menggunakan rangkaian dia yang asli, yang campur-campur lah, ada kaca pesawat, ada yang seperti K199 dan lain-lain gitu ya. Jadi Argo Parahyangan itu tidak lagi menjadi kereta api yang paling sibuk yang memiliki 10 keberangkatan per hari. Sekarang tuh cuma sisa 4. Nah, untuk yang di atas itu adalah jalur kereta cepat Jakarta Bandung ya. Tuh, itu jalurnya guys, dan dia itu banyak membelah bukit masuk terowongan. Nah, ini jalurnya. Jadi bertemu dengan jalur Argo Parahyangan dan Papandayan di sini. Konten di panoramik itu nggak terlalu
canggung ya, karena rata-rata ya orang juga pada mau mengabadikan momen di kereta ini. Tuh kayak si AA tuh megang HP. Yang canggung itu malah kalau naik kereta api ekonomi PSO tuh, kita ngonten di kereta itu tuh kayak kagok gitu. Dan pada pukul 8.21 KA Papandayan melintas langsung stasiun Pleret. Keren sih, saya suka, gak banyak berhenti. Kita akan melintasi salah satu spot pemandangan terbaik dari Bumi Parahyangan, yakni Jembatan Cisomang. Jembatan Cisomang berlokasi di Desa Cisomang, Kecamatan Daragdan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Jembatan Cisomang ini diresmikan penggunanya oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2004. Memiliki panjang 243 meter, Jembatan Cisomang baru ini merupakan pengganti dari Jembatan Cisomang lama yang dibangun pada tahun 1932. Jembatan Cisomang lama masih berdiri di samping Jembatan Cisomang baru dengan tinggi 100 meter dari dasar Sungai Cisomang, menjadikan sebagai jembatan kereta tertinggi se-Indonesia. Untuk Anda pecinta fotografi keindahan alam, yang nampak dari ketinggian ini merupakan surga artistik yang dapat diabadikan sebagai buah Anda. Dan inilah Jembatan Cisomang yang berada di sebelah kiri, merupakan Jembatan Cisomang lama. Pada pukul 8.33 KA Papandayan melintas langsung stasiun Cikadondong. Oke, masih menunggu jembatan selanjutnya, yaitu jembatan Cikubang, yang keadaannya itu kita bisa melihat tol Cipularang di jembatannya, cuma belum kelewat, baru tadi lewat Cisomang doang. Terus terowongan Sasak Saat juga belum lewat, kita saksikan aja ya ke depan. Itu jalur-jalur epik lah, pokoknya jangan tidur kalau naik Panoramik ke arah Bandung, jangan tidur. Tikungan nih bagus nih, lihat ekor. Karena kita di depan ya paling kita lihatnya ekor tuh. Wah, ini indah, padahal kalau kita duduk paling belakang tuh. Pukul 8.41 melintas langsung stasiun Maswati. Padahal kalau tunggu silang di sini asik tau. Cuma ya karena Goparnya udah nggak sibuk, jadi nggak ada tunggu silang lagi deh. Biasanya di sini tuh tunggu silang Gopar sama Gopar. Ya walaupun tadi pagi diawali dengan hujan, tapi alhamdulillah di Bandungnya cerah. Ya Allah, terima kasih. Jadi saya dapat pemandangan yang epic, guys. Selamat pagi Journey People. Sesaat lagi kita akan memasuki salah satu warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, yaitu terowongan Sasak Saat. Terowongan Sasak Saat merupakan jalur terowongan kereta api
terpanjang kedua yang ada di Indonesia setelah terowongan Bumi di Cijulang, Banjar. Terowongan ini memiliki panjang 950 meter dan dibangun pada tahun 1902 hingga 1903 oleh Belanda. Kita memasuki terowongan Sasana. Terowongannya 900 meter lebih ya, hampir 1 kilo. Dan di pinggirnya ada LED list gitu. Epic juga panoramiknya kalau malam. ...846 KA Papandayan melintas langsung stasiun Sasak Saat. Jembatan Cikubang adalah jembatan kereta yang menghubungkan jalur kereta api dari Bandung menuju Jakarta. Jembatan ini terletak di Ngalindung, Cimapak, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jembatan ini memiliki 4 pilar baja seberat sekitar 110 ton. Jembatan Cikubang mulai digunakan sejak tahun 1906 dan masih berdiri kokoh dengan tinggi 80 meter dari dasar Sungai Cikubang. Pembangunan jembatan ini berkaitan dengan pembangunan jalur kereta api Cikampek, Purwakarta, dan Bandung yang dimulai antara tahun 1881 hingga 1884. Inilah dia. Sesaat lagi kita akan melintasi jembatan Cikubang. Dan inilah jembatan Cikubang. Dan itu adalah tol Cikampek Padalarang ya, atau Cipularang. Nah ini posisinya si keretanya bakal nanjak ya. Nah, di sana ada jembatan tuh. Tuh jembatan. Nah, nanti kita ke situ tuh. Jadi keretanya muter plus nanjak. Jembatan yang tadi di bawah kita tuh. Oh, jadi kita tuh muterin bukit terus nanjak ke atas. Nah itu adalah jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Semoga kebagian nggak lagi lewat. Dan pada pukul 8.53 KA Papandayan melintas langsung stasiun Cilame.
Ya, kita sudah tiba sebentar lagi di Padalarang. Nah, udah mulai ada jalan raya nih. Nanti keretanya akan berhenti di Cimahi, Bandung, Kiara Condong. Bertemu dengan kereta api Cikuray di stasiun Padalarang. Selamat pagi jemaah kabel yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Pabandayan Panorama akan berhenti di stasiun Cimahi. Kereta api Pabandayan telah tiba di stasiun Cimahi. Pukul 9:09 KA Papandayan Panoramik tiba di stasiun Cimahi. Wah, mau ke bagian peron. Pukul 9:11 KA Papandayan diberangkatkan kembali dari stasiun Cimahi. Kepada Bapak Ibu yang bertujuan untuk mempersiapkan mudik, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, tapi dan ada yang tertitip. Terima kasih telah memilih moda transportasi Panorama.